Selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman Youth. Ya, pada saat ini mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita dari Hosea pasalnya yang ketiga, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kelima. Hosea pasalnya yang ketiga, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kelima. Saya meminta kerjasama Bapak Ibu dan teman-teman untuk membacakan firman Tuhan ini secara bergantian. Saya ayatnya yang ganjil, kemudian Bapak Ibu dan teman-teman Youth ayatnya yang genap, demikian seterusnya. Judul perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia diterima kembali tetapi dianggap sepi. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina, seperti Tuhan juga mencintai orang Israel, sekalipun mereka berpaling kepada Allah-Allah lain dan menyukai kue kismis. Aku berkata kepadanya, lama engkau harus diam padaku dengan tidak bersundal dan dengan tidak menjadi kepunyaan seorang laki-laki. Juga aku ini tidak akan bersetubuh dengan engkau. Sesudah itu orang Israel akan berbalik dan akan mencari Tuhan, Allah mereka dan Daud, raja mereka. Mereka akan datang dengan gemetar kepada Tuhan dan kepada kebaikannya pada hari-hari yang terakhir. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Terima kasih atas kerjasamanya Bapak Ibu. Diberkatilah kita yang membaca, merenungkan dan mengaplikasikan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita setiap hari. Sekali lagi saya mengucapkan selamat pagi Bapak Ibu. Selamat datang. Ada sukacita pagi ini? Amin ya. Nah Bapak Ibu, sebelum saya akan menyampaikan firman Tuhan, saya juga sungguh sangat bersuka cita boleh bertemu dengan Bapak Ibu dan Bapak Ibu bisa hadir untuk beribadah di tempat ini. Saya sangat bersyukur karena pada hari ini adalah kesempatan terakhir bagi saya untuk membagikan firman Tuhan. Belajar membagikan firman Tuhan di atas mimbar ini sebelum saya akan berangkat ke Jakarta esok hari. Dan pada kesempatan ini Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan pamit dan juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas penerimaan, kepedulian, dan kasih yang telah saya terima dari Muse, rekan-rekan rohaniwan, majelis, Bapak Ibu semuanya, dan seluruh jemaat yang juga menerima saya selama menjalani praktek 1 tahun di tempat ini. Terima kasih sudah telah menjadi sarana bagi Tuhan di dalam membentuk dan memproses saya secara pribadi, serta juga turut di dalam proses perjalanan iman saya. Terima kasih Bapak Ibu, saya juga memohon maaf jikalau keberadaan saya di tempat ini ada menyinggung baik sikap maupun perkataan saya, menyakiti hati Bapak Ibu. Saya minta maaf sebesar-besarnya dan mari kita terus melangkah dalam perjalanan iman karena perjalanan kita belum selesai. Tuhan masih menulis cerita hidup kita masing-masing. Jadi mari kita terus berjuang dan saya juga akan berjuang nantinya di tempat yang baru. Mohon doakan saya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu dan teman-teman, mari kita kembali membuka teks kita yang sudah kita baca barusan gitu ya. Dan tidak terasa ya kita sudah memasuki bulan kelima di tahun 2025 gitu ya. Dan di bulan Mei ini tema khotbah kita adalah tentang keluarga. Jadi bulan Mei ini disebut sebagai bulan keluarga. Nah Bapak Ibu, karena ini berbicara tentang keluarga, maka melalui tema-tema firman Tuhan setiap minggunya kita akan diajak untuk merenungkan berbagai aspek tentang kasih. Karena kasih adalah fondasi paling dasar atau utama di dalam keluarga itu sendiri. Dan di minggu pertama ini kita akan memulainya dengan satu tema yang sangat menarik gitu ya, crazy love. Nah Bapak Ibu, apa yang terlintas pertama kali di pikiran kita ketika kita mendengar tema ini? Crazy love gitu ya, mencintai dengan gila atau cinta yang tidak masuk akal gitu ya. Dan mungkin
sebagian dari kita yang mengikuti khotbah minggu lalu atau beribadah minggu lalu, ya berpikir lagi ya khotbahnya tentang kasih lagi. Minggu lalu Lausa Hulda sudah membahas tentang kasih gitu ya. Dan kalau boleh review kembali gitu ya, di dalam khotbahnya Lausa Hulda itu mengatakan seperti ini ya. Meskipun kita berkali-kali gagal mengasihi Kristus, namun Kristus tetap berkali-kali mengasihi kita gitu ya. Nah, pernyataan ini sangat indah sekali ya Bapak Ibu karena memberikan kita pengharapan di mana di tengah-tengah kondisi kita manusia yang sering kali gagal mengasihi Allah, mengasihi sesama, ada suatu pengharapan bahwa Kristus itu tetap mengasihi kita meskipun kita gagal berkali-kali gitu ya. Tetapi hal ini juga membuat saya bertanya-tanya gitu ya. Saya membawa pergumulan ini di rumah dan menggumulinya di sepanjang saya mempersiapkan bagian ini gitu ya. Kok Kristus mau ya berkali-kali mengasihi saya? Kok Kristus mau ya berkali-kali mengasihi kita? Apa sih yang membuat Kristus itu berkali-kali mengasihi kita orang yang gagal ini gitu ya? Apa sebenarnya yang kita pikirkan tentang kasih itu? Apa sebenarnya konsep kita tentang kasih itu sendiri gitu ya? Bukankah realitanya di dalam kehidupan setiap hari kita melihat bahwa sangat gampang atau sangat mungkin bagi kita untuk mengasihi orang yang mengasihi kita balik. Sangat mungkin kita memberikan sesuatu kepada orang yang juga memberi untuk kita gitu ya. Dan sangat sulit juga untuk kita bergaul dengan orang-orang yang sehobi dengan kita. Tapi di sisi lain gitu ya, mungkin sulit bagi kita untuk orang-orang yang dulunya kita kasihi dengan sepenuh hati gitu ya. Bersama-sama dengan kita tetapi suatu hari dia mengkhianati kita, bahkan membalas kasih kita dengan rasa sakit. Apakah keadaan ini bisa membuat kita mencintai mereka seperti Yesus mencintai kita yang gagal berulang kali? Tentunya kalau boleh jujur Bapak Ibu, saya pun bergumul ya di dalam hal ini gitu ya. Sangat sulit gitu mengasihi orang yang sudah berkali-kali gagal menyakiti kita. Ya kalau boleh ya kita cut off saja gitu ya. Kita putuskan saja relasinya daripada merugikan kita gitu ya. Nah kemudian realita berikutnya. Bagaimana jika di antara kita gitu ya ada pasangan kita yang sangat kita kasihi mengkhianati kita. Misalnya suami yang berselingkuh, berbohong, berkata kasar atau bahkan melakukan kekerasan secara fisik gitu ya. Apakah kita masih mau mengasihi mereka? Bagaimana jika kalau anak-anak yang kita lahirkan kurang ajar gitu ya, tidak mendengarkan perkataan kita gitu ya, tidak di rumah gitu ya, maunya bergabung sama teman-temannya, tidak memberi waktu bagi kita sebagai orang tua mereka, tidak mendengarkan perkataan mereka. Mereka lebih mendengarkan teman-temannya yang mengajak untuk main-main keluar. Apa yang kita rasakan sebagai orang tua? Dan apa yang kita rasakan sebagai pasangan? Misalnya juga untuk teman-teman youth ya, ini sering terjadi di dalam relasi juga. Bagaimana jika teman-teman kita yang dulunya kita akrab, tapi pada akhirnya berulang kali menyakiti kita? Apa yang menjadi respons kita? Mungkin respon pertama kalinya adalah ya kita ingin memutuskan hubungan dengan orang itu. Karena percuma juga mengasihi orang yang tidak membalas kasih kita gitu ya. Percuma. Ya udah kita memutus relasi lagi. Atau setidaknya jikalau kita tidak memutus relasi, kita tetap bersapa ria dengan dia, tetapi kita tidak sedekat dulu lagi, gitu ya. Nah Bapak Ibu, jikalau kita berpikir bahwa kasih itu hanya sebatas kemampuan kita, itu adalah sangat wajar gitu ya. Saya sangat tertarik dengan quotes anak-anak masa kini gitu ya. Saya juga termasuk anak masa kini. Aku bukan manusia, aku bukan nabi bos, aku masih manusia. Jadi wajar kalau masih gagal di dalam mengasihi. Jadi pembenarannya adalah aku bukan nabi, aku masih manusia. Jadi wajar kalau masih gagal. Tapi apakah quotes ini boleh dibenarkan Bapak Ibu? Artinya kasih itu pada akhirnya terbatas gitu ya. Terbatas karena kita juga terbatas. Kesabaran kita terbatas, kasih kita terbatas. Lalu bagaimana jika kita kembali kepada teks kita pada hari ini? Bukankah
teks yang barusan kita baca ini adalah teks yang merepresentasikan, menyatakan cinta atau kasih yang sangat sama sekali tidak masuk di dalam logika kita. Ini adalah kasih yang berulang kali datang untuk mengasihi orang yang gagal gitu ya. Kalau kita ada orang yang gagal mengasihi kita, kita berulang kali menolaknya. Tapi kasih yang ada di dalam Hosea 3 ayat 1 sampai 5 ini adalah kasih yang berulang kali datang untuk mencari orang yang tidak ingin dikasihi. Dan ini disebut sebagai kasih yang tidak masuk akal, kasih yang tidak masuk logika. Dan siapa yang punya kasih seperti ini? Yang punya kasih seperti ini siapa lagi kalau bukan selain daripada Tuhan. Kenapa Tuhan? Karena Tuhan itu sendiri adalah kasih. Dan kasih itu adalah atribut daripada Tuhan. Nah, untuk lebih memahami bagian ini Bapak Ibu, mari kita bersama-sama melihat kepada Hosea pasalnya yang ketiga, ayatnya yang pertama. Kita akan melihat latar belakang daripada teks ini, dan kita tahu bahwa yang menulis teks ini adalah Nabi Hosea, dan Nabi Hosea ini adalah nabi yang diutus oleh Tuhan untuk mengecam umatnya Tuhan gitu ya. Untuk memberitakan, menyuarakan suaranya Tuhan bukan hanya kepada kerajaan utara tetapi juga kepada kerajaan selatan ya, umat-umat Tuhan gitu ya. Tapi lebih dari itu Bapak Ibu ada sesuatu hal yang menarik gitu ya di dalam kitab Hosea ini. Jikalau nabi-nabi yang lain diutus hanya untuk menyuarakan suara Tuhan dan juga Hosea diutus untuk menyuarakan suara Tuhan, tapi menariknya adalah Hosea dipakai lebih dari itu oleh Tuhan. Hosea justru dipakai oleh Tuhan atau kehidupan Hosea dipakai oleh Tuhan untuk menggambarkan hubungan Tuhan dengan umatnya, yakni Israel. Gitu ya, Tuhan memakai hubungan pernikahan Hosea untuk menggambarkan hubungannya dengan umatnya Israel. Jadi Tuhan memakai konteks pernikahan Hosea untuk menggambarkan relasinya dengan umatnya yang tidak setia. Nah Bapak Ibu, di dalam bagian ini kita akan menelusurinya satu-satu gitu ya. Kita akan melihat 4 bagian penting yang dapat kita pelajari tentang kasih Allah yang tidak masuk akal ini gitu ya. Kasih Allah yang tidak masuk akal ini. Yang pertama adalah kasih itu ada dan itu adalah suatu keajaiban. Nah di dalam ayatnya yang pertama dikatakan bahwa Berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah lagi, cintailah perempuan yang bersundal dan berzina, seperti Tuhan mencintai orang Israel, sekalipun mereka berpaling kepada Allah-Allah lain dan menyukai kue kismis. Nah Bapak Ibu, di dalam bagian ini kita bisa menemukan keajaiban kasih Tuhan yang tidak masuk akal, crazy love itu gitu ya. Di mana kenyataan bahwa Allah mengasihi Israel itu berulang kali tidak bergantung kepada kondisi daripada bangsa Israel. Nah di dalam bagian ini kita boleh memperhatikan frasa pergilah lagi. Nah ini bukan suatu perintah yang biasa Bapak Ibu ya. Ini adalah ajakan untuk mencintai lagi dan lagi tanpa menyerah. Nah bagian ini juga menyiratkan bahwa kata lagi ini adalah suatu kata yang menyiratkan kelanjutan dari kisah sebelumnya. Nah hal ini tentunya berkaitan dengan Hosea 1 ayat 1. Ternyata di dalam Hosea 1 pasal 1 ayat 2 Tuhan juga telah menyuruh Hosea untuk pergi mengawini seorang perempuan sundal. Dan perempuan sundal itu melahirkan 3 orang anak sundal. Dan 3 orang anak sundal inilah yang menggambarkan kondisi bangsa Israel yang selalu memberontak kepada Tuhan. Dan kemudian di pasal yang ketiga Tuhan berkata lagi, pergilah lagi. Berarti tersirat Bapak Ibu, perempuan yang Hosea nikahi ini sudah kembali lagi kepada statusnya yang dulu. Bersundal lagi, meninggalkan Hosea. Sehingga Tuhan mengatakan, Hosea pergilah lagi,
cintai lagi perempuan itu. Ini artinya apa Bapak Ibu? Kenapa Tuhan menyuruh Hosea untuk mencintai perempuan itu lagi? Dan kita melihat bahwa respons Hosea itu tidak menolak, tidak menentang Tuhan. Hosea mau saja untuk menikahi perempuan yang bersundal itu gitu ya. Kenapa perempuan ini meninggalkan Hosea? Kita bisa lihat di bagian ayatnya yang satu yang paling terakhir gitu ya. Karena wanita ini menyukai kue kismis. Nah, kue kismis itu apa Bapak Ibu? Kue kismis itu adalah kue yang dibuat dari anggur yang kering. Dan ini sering digunakan gitu ya di dalam perayaan dan ritual. Baik di dalam penyembahan kepada Tuhan maupun penyembahan kepada berhala. Tetapi pada bagian ini kue kismis ini ditujukan kepada wanita sundal dan ini memiliki makna negatif. Jadi wanita sundal ini meninggalkan suaminya Hosea, nabi Tuhan itu untuk mencari atau menyukai kue kismis. Artinya menyukai ilah-ilah lain gitu ya, selain daripada Allah. Hatinya terpaut kepada ilah lain. Dan kita tahu bahwa ini adalah masalah terbesar bangsa Israel ya Bapak Ibu. Berulang kali Tuhan itu menebus mereka, menyelamatkan mereka dan berulang kali juga mereka berpaling kepada penyembahan berhala. Tapi apakah tindakan, respons daripada bangsa Israel ini membuat Tuhan menyerah atas mereka? Ternyata tidak Bapak Ibu ya, ternyata Tuhan justru mengejar mereka. Dan ini adalah keajaiban daripada kasih yang tidak masuk akal itu. Bagaimana kalau hal ini terjadi dengan kita? Boro-boro ya, kita mengejar orang yang menyakiti kita. Bahkan melihat mukanya aja udah males gitu ya. Tapi pada bagian ini Tuhan itu mengejar gitu ya, orang yang sama sekali tidak menginginkan dia. Dia mengejarnya melalui nabinya. Nah ini adalah kasih yang tidak masuk akal. Ini adalah kasih yang ajaib Bapak Ibu. Dan keajaiban kasih ini tidak bersyarat, tidak masuk akal dan radikal. Radikal artinya kasih yang mengasihi sampai seakar-akarnya. Tidak peduli bagaimanapun itu latar belakang kita, tidak peduli status ekonomi kita, tidak peduli seberdosa apapun kita, Tuhan itu mengasihi kita secara radikal. Dan ini kita harus pegang. Dan ini harus jadi pegangan kita Bapak Ibu ya di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kasih Tuhan itu tidak bergantung kepada kondisi hati kita. Tidak bergantung kepada emosional kita, manusia yang kadang merasa jenuh dan lelah untuk menghadapi mereka yang gagal mengasihi kita. Kenapa? Bapak Ibu, Allah itu mengasihi kita dengan kasih yang tidak masuk akal seperti yang saya katakan tadi bahwa Allah itu sendiri adalah kasih. Kasih itu adalah Allah. Sehingga ketika Allah menunjukkan kasih-Nya kepada bangsa Israel yang gagal, kepada kita yang gagal, itu adalah suatu pertanda bahwa Allah itu adalah Allah yang kasih dan Allah yang tidak pernah berubah. Gitu ya. Nah Bapak Ibu, pertanyaannya bagi kita, ketika kita menyadari bahwa Allah itu adalah Allah yang tidak berubah, dia adalah Allah yang penuh dengan kasih. Tapi seberapa sering kita berpaling dari Tuhan gitu ya. Apakah ada kue-kue kismis yang sekarang kita lagi sedang nikmati dan kita sedang genggam dan sulit untuk kita lepas. Apa yang menjadi kue-kue kismis kita sehingga kita sulit untuk memusatkan kasih kita kepada Allah. Apakah itu kenikmatan dunia ini, apakah itu pekerjaan, apakah itu pasangan, atau hobi, atau sekedar kesibukan hidup kita. Sehingga tanpa sadar Bapak Ibu kita menggeser Tuhan dari pusat hidup kita yang sesungguhnya. Kemudian Bapak Ibu bagian kedua yang bisa kita renungkan untuk memahami kasih Allah yang tidak masuk akal ini adalah kedua, kasih yang menebus. Kasih yang menebus ini Bapak Ibu adalah suatu klaim di mana di dalam ayatnya yang kedua dikatakan bahwa lalu aku membeli dia bagiku dengan bayaran 15 shikal perak dan 1,5 homer jelait. Menarik ya Bapak Ibu di dalam bagian ini
Hosea ini diminta untuk membeli kembali wanita yang bersundal ini dengan harga 15 shikal dan 1,5 homer jelai. 15 shikal ini Bapak Ibu adalah setengah harga dari budak yang ada pada masa itu. Harga budak laki-laki dan perempuan pada masa itu adalah 30 shikal. Dan ini setengah. Dan ini menunjukkan bahwa betapa tidak berharganya wanita yang bersundal itu gitu ya. Betapa murahnya. Bahkan dibilang 1,5 homer jelai. Dan jelai di dalam bagian ini Bapak Ibu, salah orang penafsir melihat bahwa jelai pada masa itu hanya dikonsumsi oleh orang-orang yang miskin gitu ya. Jadi hal ini sebenarnya menunjukkan wanita yang bersundal ini yang berkali-kali meninggalkan suaminya gagal dibeli dan dibayar dengan harga yang paling murah. Dan ini menunjukkan bahwa wanita ini tidak ada harganya. Tapi menariknya Bapak Ibu, wanita ini tetap diambil oleh Hosea dan dikasihi oleh Hosea. Dan ini adalah gambaran daripada Tuhan mengasihi bangsa Israel. Ketika bangsa Israel jatuh ke dalam dosa, mereka sudah tidak punya harga apa-apa lagi di mata Tuhan. Mereka sudah tidak berharga, mereka sudah jatuh di dalam kubangan dosa mereka. Tetapi Tuhan mengambil mereka, membayar mereka dengan darah yang mahal. Menebus mereka. Demikian halnya dengan kita. Kita adalah manusia berdosa yang mungkin berjibaku dengan dosa-dosa favorit kita. Tapi Tuhan telah membeli kita. Dengan apa? Dengan darah Kristus yang mahal itu. Sehingga kita yang tidak berharga ini dijadikan berharga. Oleh karena apa? Oleh karena kasih Kristus itu sendiri. Dan kasih Kristus itu yang membawa kita pulang kepada pangkuan Bapa. Seperti Hosea membawa istrinya pulang kepada pangkuannya. Lalu Bapak Ibu, apakah kita hanya berhenti sampai di sini? Jika kasih yang tidak masuk akal itu hanya berhenti sampai kepada poin yang kedua ini, kasih menebus adalah suatu klaim. Bukankah kedengaran bahwa anugerah itu murahan gitu ya? Anugerah itu murahan gitu. Ya, anugerah itu hanya diberikan dan kita hanya menerima saja. Tidak Bapak Ibu, setiap kesalahan, setiap dosa tentu ada konsekuensinya. Dan anugerah juga diberikan tentu ada tanggung jawabnya, ada responsnya. Nah inilah yang kita akan renungkan di bagian yang ketiga. Yang dimana kasih yang tidak masuk akal itu adalah kasih yang menyakiti. Menyakiti artinya apa? Kasih yang mendisiplinkan. Ya. Kasih yang mendisiplinkan Bapak Ibu ya. Ya Bapak Ibu, kita balik lagi ke poin yang kedua. Tadi saya mengatakan bahwa Tuhan Yesus sudah membayar kita dengan kasih-Nya gitu ya. Saya tidak tega atau tidak mau melewatkan bagian ini. Maaf tadi saya miss. Jika kasih itu membayar gitu ya, maka kasih itu juga memiliki. Nah artinya apa Bapak Ibu? Satu hal yang paling tertinggi di dalam sebuah relasi adalah rasa memiliki gitu ya. Ketika kita merasa memiliki seseorang itu, entah itu pasangan kita, entah itu sahabat kita, entah itu komunitas kita misalnya komunitas cross, maka kasih itu juga ada tuntutan gitu ya. Ketika kita merasa memiliki maka ada rasa tuntutan di dalamnya. Kita menuntut orang yang rasa kita miliki itu untuk setia, untuk perhatian kepada kita. Dan kita menuntut juga pengertiannya di dalam setiap hal yang kita lakukan gitu ya. Nah demikian halnya dengan kasih Tuhan Bapak Ibu. Kasih Tuhan yang menebus kita juga menuntut respons kita. Respons kita apa? Setia mengasihi Tuhan. Seperti yang Rasul Paulus katakan di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20 bahwa atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milikmu sendiri sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kita telah lunas dibayar oleh kasih Allah yang tidak masuk akal itu, maka yang menjadi respons kita adalah memuliakan Allah dengan tubuh kita.
Nah Bapak Ibu, kemudian yang ketiga adalah apa itu kasih Allah yang tidak masuk akal gitu ya. Dia adalah kasih yang menyakiti. Kasih yang menyakiti artinya apa Bapak Ibu? Kasih bukan kasih yang main secara fisik ya, tapi kasih yang mendisiplinkan. Kenapa kasih bisa menyakitkan Bapak Ibu? Karena di dalam kasih sejati ada disiplin. Saya pernah ada konteks gitu ya, mengajar ya di GKK ini juga diberikan konteks untuk mengajar, dan di dalam konteks ini saya dipertemukan dengan sebuah keputusan gitu ya, apakah mengajar hari Sabtu atau mengajarnya diubah hari Selasa gitu ya, tanpa ada pemberitahuan dari anak murid saya. Lalu Musa mengatakan, Lisda, kalau mengasihi itu bukan memanjakan, tapi mengasihi itu mengajar. Kalau misalnya waktu mengajarnya hari Sabtu, jadi mengajarnya hari Sabtu. Jangan mudah berubah-ubah karena keputusan siswamu. Ajarlah dia untuk disiplin. Jangan memanjakan dia. Musa tahu kalau tujuanmu mengasihi dia. Kamu tahu jadwalnya dia. Tetapi kamu harus belajar juga untuk menerapkan kasih yang tidak memanjakan, tetapi kasih yang mendisiplinkan, kasih yang mengajar. Dan hal ini terus terngiang-ngiang ya Bapak Ibu ya, di dalam kehidupan saya, bahkan ini juga menolong saya gitu ya ketika mempersiapkan bahan khotbah ini. Oh iya, ternyata kasih yang menyakiti itu adalah kasih yang mendisiplinkan, bukan kasih yang main menyakiti secara fisik, tapi kasih yang mengajar, tidak memanjakan. Seperti orang tua gitu ya, yang tidak mengizinkan anaknya untuk keluar malam gitu ya, untuk bermain bersama teman-temannya, misalnya anak cewek gitu ya. Karena ya itu bukan suatu kasih yang menyakiti. Mungkin bagi kita sebagai anak-anak cewek masa kini yang masih mencari identitas, butuh komunitas gitu ya di luar daripada rumah kita, itu menyakitkan gitu. Orang tua kita tidak mengerti kita. Tetapi kalau kita boleh melihat bahwa ya kasih itu memang resikonya seperti itu. Kadang-kadang harus mendisiplinkan kita gitu ya. Karena memang itulah kasih yang sesungguhnya. Justru kita harus bertanya, kalau Tuhan membiarkan kita, apakah kita masih layak dikasihi atau tidak. Jadi di dalam bagian ini, di dalam ayatnya yang ketiga dan ayatnya yang keempat, kita bisa melihat bagaimana Tuhan itu mendisiplinkan gitu ya umatnya yang telah berpaling dari dia dan telah dia rebut kembali gitu ya. Dan ini digambarkan melalui hubungan Gomer dengan Hosea lagi. Jadi Hosea itu berkata, aku berkata kepadanya, lama engkau harus diam padaku dengan tidak bersundal dan dengan tidak menjadi kepunyaan seorang laki-laki. Juga aku ini tidak akan bersetubuh dengan engkau. Sebab lama orang Israel akan diam dengan tidak ada raja, tidak ada pemimpin, tidak ada korban, tidak ada tugu berhala, dan tidak ada efod dan terafim. Nah di dalam bagian ini saya melihat bahwa kasih yang menyakiti itu adalah suatu disiplin, dan hal ini mencakup dua hal, yaitu si Hosea ini tidak memanjakan Gomer. Jadi kita juga bisa melihat ya tujuan Hosea menikahi Gomer ini bukan karena tujuan daripada hasrat seksualnya, tapi tujuannya adalah mendisiplinkan Gomer supaya Gomer ini boleh menyucikan dirinya lagi gitu ya. Dan hal ini pun saya alami ya Bapak Ibu ya, disiplin daripada kasih ini, kasih Tuhan yang tidak memanjakan ini gitu ya. Sebagai anak muda pada umumnya beberapa tahun yang lalu gitu ya, saya pernah juga jatuh cinta gitu ya. Dan rasanya manis, indah, penuh harapan gitu ya. Saya kalau misalnya menyukai seseorang gitu ya, ini enggak salah. Saya selalu membawanya di dalam doa kepada Tuhan gitu ya. Karena ini yang diajarkan oleh pendeta saya, kakak-kakak rohani saya. Dan saya selalu mendoakannya kalau sudah mulai tertarik, kalau melihat dia sudah mulai ada kunang-kunang di matanya atau matanya sudah berbunga-bunga gitu. Jadi saya berusaha untuk mendoakannya. Dan kebetulan Tuhan juga mempertemukan saya dengan salah satu teman saya, tapi bukan dari ST, di pelayanan yang lain gitu ya. Dan singkat cerita kami dekat, kami mulai mengenal, kami mulai membentuk rasa gitu ya. Bahkan ya kami mulai komunikasi. Tapi
tiba-tiba Bapak Ibu seperti di film-film gitu ya, yang dipotong di tengah-tengah karena iklan, lagi seru-serunya gitu ya. Dan ya itu relasi kami kehilangan komunikasi di tengah-tengah seru-serunya kami membangun rasa. Begitu saja. Nah, menyingkapi realita ini Bapak Ibu, saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, saya udah capek membangun relasi. Agak lebay memang ya, tapi memang ini realitanya Bapak Ibu. Kalau dia memang darimu ya Tuhan, tolong bukakan jalan untuk kami berkomunikasi lagi gitu ya. Tapi Bapak Ibu waktu berjalan dari hari ke hari, bulan ke bulan, tidak ada jawaban. Lalu suatu hari ketika saya meminta Tuhan, Tuhan berikan saya tanda kalau memang dia bukan dari Tuhan. Kalau enggak saya akan mengambil akan sendiri. Nah, tiba-tiba saya membuka Instagram saya dan ada sebuah reels sederhana dan di reels itu anak-anak yang ngomong Bapak Ibu. Dan itu hampir setiap hari kebuka di reels saya, padahal saya enggak menyukai reels itu. Kira-kira kata anak itu seperti ini. Nah, saat kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan, itu adalah arahan dari Tuhan. Tapi saat kamu enggak mendapatkan apa yang kamu inginkan, itu adalah perlindungan dari Tuhan. Wah Bapak Ibu, pas pertama kali membaca quotes ini, saya masih merasionalisasikan, ini mah bukan pertanda dari Tuhan. Tapi beberapa hari ini terus lewat di reels Instagram saya sehingga ya saya memutuskan untuk merenung, apakah ini pertanda dari Tuhan gitu ya. Karena memang saya adalah anak yang suka minta tanda dan Tuhan mengenal saya dan Tuhan selalu memberikan tanda itu kepada saya. Dan saya melihat ini adalah tanda dari Tuhan. Dan ketika saya merenungkan bagian ini dan saya mendapat jawaban Tuhan tidak gitu ya, tidak melanjutkan relasi lagi meskipun ada kesempatan gitu ya. Awalnya saya marah, kecewa gitu ya dan mengira ini tuh hukuman dari Tuhan karena selama saya menjalin relasi ini kalau dievaluasi ternyata hati saya itu lebih besar ke dia gitu ya, kasih saya itu lebih besar ke dia daripada Tuhan gitu ya. Tapi melalui reels ini gitu ya, saya percaya Tuhan bisa menarik kita, menegur kita melalui beberapa jalan gitu ya, termasuk melalui reels ini. Tuhan mengingatkan saya bahwa ini tuh bukan hukuman gitu ya, tapi ini pendisiplinan dari Tuhan, ini perlindungan dari Tuhan. Tuhan sedang mendisiplinkan saya karena kasih saya ternyata sudah mulai menyimpang dari kasih yang sesungguhnya. Saya sudah mulai menempatkan teman saya ini di atas kasih saya kepada Tuhan. Jadi ya saya pada akhirnya mulai menerima realita ini Bapak Ibu pelan-pelan dan sudah sudah mau sembuh. Dan yang mau saya katakan Bapak Ibu ternyata didisiplinkan itu gak enak ya. Diajar itu gak enak gitu ya. Seperti bangsa Israel gitu yang didiamkan oleh Tuhan gitu ya. Didiamkan oleh Tuhan. Bukankah kalau orang mendiamkan kita, pasangan kita, papa mama kita, teman-teman kita mendiamkan kita, kita bertanya-tanya, apa ya salahku, apa ya dosaku, mau nanya kok agak sungkan, kita ngelihat mimik mukanya seperti itu, kita jadi takut, maju kena, mundur kena gitu ya. Selalu bertanya, semuanya berkutat di kepala gitu ya Bapak Ibu dan teman-teman, ini realitanya gitu. Tapi apakah diamnya Tuhan ini membuat kita jadi orang yang maju kena dan mundur kena? Bukan Bapak Ibu, diamnya Tuhan ini justru adalah suatu anugerah, suatu tanda bahwa Tuhan mau menciptakan ruang kosong di dalam diri kita untuk mempertanyakan Tuhan. Dan ketika kita mempertanyakan Tuhan itu artinya kita mau mencari Tuhan dengan kesadaran dan kasih kita meskipun kasih itu kecil. Dan itu yang Tuhan mau gitu ya. Itu yang Tuhan mau. Justru diamnya Tuhan ini adalah ekspresi daripada kasihnya Tuhan. Meskipun itu di dalam bentuk kedisiplinannya Tuhan, meskipun itu menyakiti gitu ya. Nah Bapak Ibu seperti orang tua juga ya yang tidak mengiyakan semua apa yang diminta anak-anaknya. Dan mungkin anak-anak juga merasa kok orang tua saya kejam. Tapi ya kita perlu sadar ya, terkadang kita ini anak muda ya sangat impulsif sekali gitu ya. Dan punya persepsi sendiri tentang apa yang harus kita lakukan. Sehingga kadang kita tidak mempertimbangkan pertimbangan orang tua kita. Kenapa kita tidak diizinkan ini, kita tidak diizinkan untuk melakukan ini. Tentunya orang tua kita melarang kita karena dia mengasihi kita gitu ya. Dia menyayangi kita, dia tidak mau kita kenapa-kenapa gitu ya. Nah Bapak Ibu
ini adalah bagian yang ketiga. Kasih yang tidak masuk akal itu adalah kasih yang menyakiti. Apakah Bapak Ibu bersedia masuk ke dalam kasih yang seperti ini? Kemudian kasih yang tidak masuk akal itu apa Bapak Ibu? Ternyata dia adalah kasih yang mentransformasi atau mengubahkan. Nah, di dalam ayat yang kelima, Tuhan itu mengatakan sesudah itu orang Israel akan berbalik dan akan mencari Tuhan, Allah mereka dan Daud, Raja mereka. Mereka akan datang dengan gemetar kepada Tuhan dan kepada kebaikannya pada hari-hari yang terakhir. Ternyata pada bagian ini ada tujuan Tuhan. Mengapa Tuhan itu mendiamkan bangsa Israel? Ternyata tujuan Tuhan itu adalah untuk mengubahkan mereka. Tadi saya mengatakan bahwa ketika kasih itu mendisiplinkan, misalnya Tuhan itu mendiamkan, itu membuat kita bertanya-tanya. Dan itu membawa kita ke dalam refleksi tentang kasih kita yang sesungguhnya kepada Tuhan. Dan inilah yang dialami oleh bangsa Israel ketika tidak ada pemimpin di tanah mereka, ketika mereka ditinggalkan layaknya sebagai domba yang tidak ada gembalanya. Dan hal inilah yang membuat mereka untuk mencari Tuhan. Terkadang Bapak Ibu, Tuhan menciptakan kekosongan di dalam hati kita untuk kita boleh memiliki rasa atau mencari Tuhan, rasa ingin mencari Tuhan. Jadi apakah ada ruang kosong itu di dalam diri kita saat ini? Sehingga ruang kosong itu membawa kita kepada suatu refleksi bahwa kita membutuhkan Tuhan untuk mentransformasi kasih kita. Nah Bapak Ibu, di dalam keempat bagian ini kita bisa melihat bahwa puncak daripada kasih Allah yang tidak masuk akal itu adalah Kristus. Kasih Kristus adalah kasih yang sempurna. Kristus telah mengasihi kita secara ugal-ugalan. Kalau bahasa kami, bahasa anak masa kini, ugal-ugalan, crazy love, ugal-ugalan gitu ya. Dan hal ini mengingatkan kita bahwa kasih Allah itu radikal. Artinya Allah yang mengasihi kita tanpa dipengaruhi oleh situasi dan kondisi. Dan harusnya Bapak Ibu, hal ini menolong kita untuk melihat bahwa kasih yang sejati itu adalah kasih yang lahir bukan dari sudut pandang kita sendiri, melainkan berdasarkan sudut pandang Allah. Dan sudut pandang Allah itu terletak pada Kristus. Bapak Ibu, Kristus telah menjadi 100% manusia. Jelas tujuannya untuk menyelamatkan kita dari dosa. Dan bukan hanya itu, Kristus juga meresikokan dirinya untuk mengalami pergumulan-pergumulan manusia berkaitan dengan kasih. Kristus mempunyai orang-orang yang mengasihi, tapi dia dikhianati. Kristus merasa bergumul. Kristus merasakan hal itu. Kristus ditolak. Kristus merasakan hal itu. Kristus dicaci maki. Kristus merasakan hal itu. Dan mungkin kita pun merasakan hal itu. Jadi semua yang kita alami Bapak Ibu sudah Kristus alami di dalam kasih-Nya. Jikalau demikian, jika Kristus telah mencintai kita habis-habisan, jadi sebenarnya tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mencintai sesama kita. Jika Kristus telah mencintai kita habis-habisan, jadi tidak ada sebenarnya alasan bagi kita untuk tidak mencintai sesama kita. Pasangan kita, orang tua kita, anak kita, tetangga kita, orang yang nyebelin, orang yang berbeda dengan kita. Papa kita, mama kita yang membuat kita kesal. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mencintai sama kita. Karena Kristus sudah mengalami kesakitan itu dan Kristus berhasil mengasihi kita yang menyakiti Kristus. Dan inilah yang menjadi alasan bagi kita untuk mengasihi mereka juga yang mungkin sulit. Tapi saya mengerti Bapak Ibu, ini adalah sesuatu hal yang sulit. Makanya kita perlu untuk terus begging, untuk terus memohon, untuk terus belajar dari Kristus. Memohon anugerah Kristus untuk memampukan kita mengasihi seperti Kristus mengasihi kita habis-habisan. Lalu apa yang boleh kita bawa ke rumah? Apa yang boleh kita lakukan? Meskipun kasih itu
pada dasarnya sangat sulit gitu ya Bapak Ibu. Karena standarnya adalah Kristus itu sendiri. Titiknya adalah Kristus itu sendiri. Ya di dalam perenungan saya setidaknya kita boleh melakukan 3 hal dari beberapa rangkuman poin yang tadi saya sudah bagikan. Pertama, saya singkat dengan ITM, bukan dengan ATM. ITM. I itu apa Bapak Ibu? Inisiatif. Inisiatif itu apa Bapak Ibu? Ketika kita menerapkan, mencoba menghidupi kasih yang tidak masuk akal itu, maka kita perlu belajar dari bagaimana cara Tuhan berinisiatif gitu ya, untuk mencari umatnya, merangkul umatnya dengan kasihnya yang ajaib itu. Jadi Bapak Ibu, kasih itu tidak selalu berbicara tentang menunggu untuk didatangi, tetapi kasih itu berbicara tentang mendatangi, berinisiatif mendatangi. Karena realitanya Bapak Ibu, di dalam suku saya, budaya saya orang Nias, sangat kental sekali bahwa anak-anak itu dilihat kalau bersalah, mereka yang harus minta maaf kepada orang tua. Meskipun orang tuanya yang salah, anak harus mendatangi orang tua untuk meminta maaf gitu ya. Anak itu selalu salah gitu ya, dan orang tua itu selalu benar. Tetapi ketika merenungi bagian ini Bapak Ibu, saya melihat bahwa kasih itu bukan seperti itu. Kasih itu adalah bukan kasih yang selalu menunggu untuk didatangi gitu ya. Tetapi kasih itu adalah kasih yang berinisiatif mendatangi gitu ya. Seperti Tuhan Yesus gitu ya, memberi contoh. Dia di dalam kealahannya yang 100% rela mengosongkan dirinya untuk datang mengasihi orang-orang yang gagal, yang tidak layak untuk dikasihi, bahkan tidak ingin mengasihi dia gitu ya. Jadi kita perlu belajar untuk berinisiatif dan mendatangi orang-orang yang mungkin selama ini berkonflik dengan kita ya. Mungkin kita juga sudah cut off relasi dengan dia. Ayo inisiatif untuk membangun kasih gitu ya. Meskipun tidak mudah. Kemudian Bapak Ibu tegas gitu ya. Ya kita juga perlu tegas gitu ya. Kalau kita menjadi orang yang inisiatif, selalu minta maaf, oh ya maaf. Kita juga jadi orang yang naif gitu ya. Dan kita bisa juga direndahkan oleh orang lain. Kita seperti orang yang tidak punya prinsip gitu ya. Tapi kita juga harus tegas seperti Tuhan itu tegas kepada bangsa Israel gitu ya. Tidak memanjakan dan tidak mengajar. Tidak mentolerir juga hal-hal yang memang mengganggu prinsip kehidupan kita. Nah, hal ini bisa diaplikasikan di dalam keluarga gitu ya, orang tua kepada anak gitu ya, dan mungkin juga anak kepada orang tua. Dan kemudian yang terakhir adalah bagaimana cara menerapkan kasih yang tidak masuk akal ini di dalam kehidupan sehari-hari, yaitu merangkul. Nah, seperti Allah merangkul bangsa Israel dan memenangkan mereka dari ilah-ilah itu, dan demikian juga kita Bapak Ibu. Tuhan telah memberikan teladan bagi kita untuk merangkul mereka yang gagal. Atau merangkul juga diri kita yang kadang gagal mengasihi Tuhan. Mari kita menangkan gitu ya, mari kita bawa kepada kasih yang sejati itu. Kasih Tuhan itu sendiri. Jadi Bapak Ibu, di dalam poin khotbah hari ini kita boleh melihat bahwa kasih Allah itu memang tidak masuk logika, tapi meskipun tidak masuk logika, tapi kita boleh mengaplikasikan itu di dalam kehidupan kita yang sederhana ini, meskipun sering gagal melalui 3 kata ini ya, inisiatif, tegas, dan merangkul. ITM, bukan ATM. Selamat merajut kasih dengan orang-orang yang sulit untuk Bapak Ibu kasihi, dan selamat juga mengeratkan kasih dengan orang-orang yang sudah Bapak Ibu kasihi sampai detik ini. Dan saya mengasihi Bapak Ibu di dalam kasih Kristus. Tuhan memberkati kita.